Pemirsa, ketegangan Iran Amerika Serikat kian meningkat setelah armada laut Amerika Serikat bersiaga di Timur Tengah. Akankah eskalasi konflik terjadi atau ini hanya sebatas retorika dari Donald Trump? Sudah bersama saya pengamat hubungan internasional BINUS University, Ibu Tia Mariatul. Mbak Tia, melihatnya apakah ini akan betul-betul dieksekusi oleh Presiden Donald Trump untuk menyerang Iran mengingat armada lautnya sudah menuju ke sana? Ya, saya masih bilangnya ini 50-50 ya, Mas Andro. Karena apa? Karena kita tidak bisa kalau bicara Iran dan Amerika tok tentang mereka berdua. Ada beberapa aliansi secara politik global, ini saya berkali-kali menyebutkan di berbagai kesempatan, di berbagai forum bahwa sebetulnya kekuatan dunia ini ada dua aliansi besar. Satu Amerika Serikat dan sekutunya, satu lagi adalah Iran dan sekutunya. Jadi kalau mereka berdua itu berseberangan, ini bukan berarti face to face atau apple to apple mereka berdua berhadapan. Jadi ada pihak-pihak lain juga yang terganggu. Misal dari pihak Iran ada Cina dan Rusia. Dan kepentingan ekonomi dua negara besar ini sangat besar di Iran. Belum lagi dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Siapa itu? Ada Saudi Arabia, ada Gulf countries ya, ada Uni Emirat juga begitu ya. Jadi artinya kita tidak bisa setiap kali Trump mengeluarkan statement itu akan terjadi. Karena belakangan memang Trump ini bukannya agak nyeleneh ya. Memang statementnya ini kontradiksi. Bahkan kami dari studi IR itu kolaps ya, dibikinnya seolah-olah studi kami itu tidak ada artinya. Karena apa? Dia kebijakannya atau statementnya sering menabrak studi HI begitu ya. Dia tidak peduli dengan international law, dia tidak peduli dengan UN, dia ingin mengambil Greenland, dia ingin mengubah bahkan pada tahun lalu, pada periode lalu, periode lalu itu ibu kota Tel Aviv diganti jadi East Jerusalem. Ini kan betul-betul mengada-ada begitu ya. Tapi sekarang bukan sebatas argumen, ada tindakan. Kapal induk dikirim ke Timur Tengah. Iya betul, karena memang sebetulnya Amerika Serikat ini sudah lama ingin mengganti. Hanya saja kan memang di Amerika Serikat itu secara politiknya itu sehat. Kenapa saya katakan sehat? Ada pergantian dari Republik ke Demokrat, berikutnya dari Demokrat ke Republik, itu kebijakan berbeda lagi. Jadi ketika Republik misalnya ingin mengganti sistem politik di Iran dari vilayat al-Faqih menjadi seperti pada era Pahlavi di mana kontrolnya itu di bawah Amerika Serikat begitu. Otoriter dibiarkan, tidak masalah buat Amerika, yang penting you nurut sama kebijakan Amerika Serikat. Tapi kalau Khamenei sepertinya tidak bergeming sama sekali, Mbak. Tidak bergeming sama sekali karena memang sistemnya beda dengan sistem Pahlavi, dan saya melihat bahwa pun ini vilayat al-Faqih atau sistem politik di Iran jatuh, penggantinya harus dari keluarga Pahlavi itu tidak juga menjadi solusi bagi rakyat Iran. Jadi saya sebagai orang yang fokus dengan riset dan segala hal yang mengenai isu Timur Tengah, hati-hati juga masyarakat Iran, jangan mudah terprovokasi. Digantinya sistem vilayat al-Faqih dengan misalnya mereka welcome dengan anak terakhirnya dari Pahlavi, itu bukan solusi untuk kemajuan Iran di masa depan. Jadi Trump hanya sebatas show off, menakut-nakuti Iran, jangan macam-macam, kalian kalau ada demo lagi yang menyebabkan kematian, AS akan turun tangan. Ya, demo itu kan hanya sebuah legalitas bagaimana Amerika Serikat intervensi terhadap negara lain. Kita sudah melihat beberapa kasus, bukan hanya Iran, saya pikir semua hal yang Amerika Serikat itu intervensi di Irak misalnya sampai hari ini loh. Tentaranya itu tidak pulang, mereka stay di situ dan menguasai resource-nya Irak begitu. Bagaimana Libya juga demikian, maka putrinya Muammar Gaddafi juga sudah wanti-wanti. Hati-hati berurusan dengan mereka dan tidak usah ada negosiasi gitu Mas Andro. Karena negosiasi itu finally failed dan itu akan ada kerugian di pihak Iran begitu. Jadi memang cara intervensi untuk melegalitas menyerang negara orang, maka harus ada yang namanya mereka menyebutnya human right dan sebagainya. Kalau antar kubu sekarang punya sekutu masing-masing, ini kan bisa menjadi bahaya. Adanya resiko perang yang eskalasinya sangat besar. Betul. Mbak Tia, apakah ini akan ditimbang oleh Trump? Saya hanya cukup mengeluarkan argumen, kemudian kapal laut, tapi tidak akan berani melakukan penyerangan langsung. Pertimbangan itu pasti ada. Karena apa? Trump juga berhitung. Memang secara armada, secara banyaknya tentara, secara kapal induk dan lain-lain, jauh Iran di bawah Amerika Serikat. Mungkin 3-4 kali lipat kalau kita lihat datanya Mas Andro. Tapi tentu Amerika juga ada pertimbangan, Trump juga tidak sendirian. Ada Kongres di situ, ada parlemen, kemudian ada para menteri yang mungkin memberikan input terhadap Trump, terhadap kebijakannya ini. Bagaimana melihat pergerakan Cina dan Rusia. Jika mereka berdua bergerak, saya pikir Amerika juga akan menahan diri. Karena begitu kapal induk di Amerika Serikat dikirim ke Samudra Hindia, itu juga pihak dari Rusia dan Cina juga tidak diam. Mereka juga memberikan bantuan secara
militer terhadap Iran, begitu ya. Ini sinyal apa Mbak Tia menangkapnya? Apakah hanya sebatas simbolis bersiaga saja? Bersiaga saja, saya pikir bersiaga saja. Jadi Trump kemungkinan akan menarik jika dilihat bahwa Rusia dan Cina itu bereaksi. Karena bukan persoalan aliansi saya melihat di sini, ada persoalan bisnis yang sangat kuat antara Rusia dengan Cina, ketergantungannya terhadap Iran, terutama dalam hal resource. Walaupun akhir-akhir ini Cina juga mulai expand ke Saudi Arabia untuk mengurangi hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. Jadi tetap Iran menjadi esensi, menjadi core dari bisnisnya mereka. Jadi kalau misalnya mereka berdua bergerak, saya pikir Amerika juga akan menarik mundur. Tapi ini adalah warning, saya pikir, bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan rezim yang bernama sistem politik vilayat El-Faqih ini tetap berdiri kalau mereka mengganggu kepentingan Amerika Serikat dan Israel terutama. Eskalasi ini akan berlangsung berapa lama, Pak? Saya melihat eskalasinya mungkin agak lama ya Mas, karena Amerika juga ada keraguan-raguan. Itu tadi melihat dua negara yang di belakang Iran. Rusia dan Cina ya Pak? Rusia dan Cina. Kalau mereka bergerak, saya tidak memastikan Amerika juga berani bergerak. Ini berbeda. Kasusnya berbeda ketika perang Teluk ya, di mana Amerika Serikat menghadapi Iran, kemudian berikutnya menghadapi Saddam Hussein. Kasusnya berbeda. Sekalipun begitu. Kekuatan dari Amerika Serikat jauh di atas jauh di atas Iran. Tapi AS akan mempertimbangkan, menghitung banyak hal yang bisa. Masalahnya sedang tidak ada teman bantuan. juga Mas. Sekarang kalau misalnya Rusia dengan Cina bergabung dengan Iran, Amerika Serikat juga sedang dilihat oleh Uni Eropa juga tidak baik dengan kasus Greenland itu. Kemudian yang kedua, Arab Saudi, Gulf countries yang menjadi sekutunya selama ini juga melarang pasukannya Amerika Serikat atau drone-nya Amerika Serikat melewati batas udara Saudi. Artinya apa? Iran dengan Saudi berbeda. Sekarang kan sudah open diplomatic relation 2019 kalau tidak salah. Artinya Iran juga dilihat oleh Saudi Arabia sekarang di bawah MBS, semua mitra. Bahkan kalau tidak terjadi 7 Oktober itu Saudi bisa juga bermitra dengan Israel. Karena Uni Emirat kan sudah buka hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi kepentingan nasional atau nasional interest masing-masing negara Gulf countries itu sekarang lebih diutamakan ketimbang mereka beraliansi permanen dengan Amerika Serikat. Kalau ancaman ini terus digulirkan oleh Presiden Donald Trump, apa reaksi di Teheran kira-kira? Mbak Tia, analisa Anda. Ini berbeda. Rezim Ali Khamenei itu sistem vilayat El-Faqih itu di mana kekuasaan itu walaupun demokrasi, Mas Andro, tetap ada di bawah mullah, ayatollah, itu tidak akan bergeming. Jadi dia tetap akan mempertahankan sampai titik darah penghabisan, beliau mengatakannya kan. Artinya walaupun diberikan statement yang keras, kemudian sudah kirim kapal induk untuk ke area laut Iran, itu tetap Iran tidak bergeming. Artinya akan mempertahankan rezim ini dan bahkan kita melihat bahwa jatuh korban banyak ya. 30.000 kalau kita melihat di beberapa media. Walaupun Iran menyanggah itu adalah korbannya karena kerusuhan yang dikirim oleh Amerika Serikat dan Israel. Tapi di HI kan tidak bisa kita melihat, oh ini hasil ini adalah konspirasi ini adalah karena agen ini, tidak. Jadi asas kausalitas itu tidak berlaku Mbak ya? Ya, karena di HI itu real faktanya demikian. Jadi ini juga harus menjadi insight untuk Iran, rekomendasi untuk Iran, bagaimana supaya tidak terjadi korban jiwa sehingga ada istilah human right yang dijadikan alasan Amerika Serikat untuk melegalkan serangannya. Semakin banyak, semakin dia akan mengeluarkan statement Trump ini bahwa perang harus dilakukan, Iran harus diserang karena banyak rakyat sipil terbunuh. Tapi yang menarik statement Mbak Tia bahwa sampai titik darah penghabisan, Khamenei tidak akan pernah mundur. Sekalipun jumlah korban jiwa di negaranya membludak. Iya, begitu memang. Karena memang sistem politik di Iran itu adalah sistem mullah itu adalah di mana ayatollah itu berkuasa penuh bahkan terhadap program-program yang dilandingkan oleh presiden. Jadi sistemnya kalau presiden punya program nih Mas Andro, kalau tidak di-approve oleh pihak mullah itu tidak jalan, tidak bisa. Jadi ini rejim ini akan diperkuat karena saya pikir begini ya, Iran ini memang penting dalam studi IR. Kenapa? Dia balance of power. Dia menyeimbangkan kekuatan dunia. Sama dengan di kita, kalau semua orang pro terhadap pemerintah, siapa yang kontrol dengan kita memberikan memberikan kritik-kritik. Jadi kalau Iran tidak ada, siapa yang mengontrol dunia kalau semuanya pusatnya, senternya itu di Amerika Serikat yang di bawah Trump saat ini semau-maunya memberikan statement Greenland mau diambil gitu ya. Palestina mungkin ditiadakan karena saya pikir Israel di bawah Netanyahu ingin one state solution, satu negara saja. Maksud kami dengan sikap Trump yang bisa berubah dalam waktu yang sangat cepat, apakah mungkin tiba-tiba serangan itu mendadak diarahkan ke Iran? Saya pikir tidak langsung mendadak ya. Kita lihat prediksi saya benar atau tidak. Saya menganalisis bahwa
Trump di balik statementnya yang sering nyeleneh, tapi tentu masih ada pertimbangan-pertimbangan. Salah satunya Trump tetap akan menunggu bagaimana pergerakan dari Cina dan Rusia. Kalau Iran ada rasa takut juga Mas, kalau Amerika Iran juga. diajar secara market, ekonomi, uang, semua kondisinya dibuat terpuruk. Sudah 70 tahun loh di bawah sanksi. Masa Obama ada kesepakatan yang disebut dengan JCPOA antara Obama dengan pihak Iran. Begitu kesepakatan itu dilakukan, langsung Mas ekonomi Iran itu membaik. Langsung membuka hubungan dagang dengan Uni Eropa juga langsung available. Artinya memang bangsa ini cukup kuat begitu. Kita kebayang kalau Indonesia 70 tahun di bawah sanksi Amerika Serikat, apa yang terjadi? Baru tarif 43% aja kita kelimpungan langsung melakukan negosiasi luar biasa. Iran 70 tahun di bawah sanksi Amerika Serikat dan masih kuat. Tapi sekuat-kuatnya tentu kolaps saat ini. Dengan kondisi semua negara dilarang untuk berjual beli dengan Iran. Jadi bukan barang baru untuk Iran bertahan ya Mbak ya? Bukan barang baru, 70 tahun disanksi tapi tetap mereka bisa ekonominya bisa jalan. Survive, betul. Nah, ini jarang sekali kalau menimpa bangsa lain, I'm not sure, saya tidak yakin ini akan sama dengan bangsa Iran. Gitu. Dan tentunya Cina dan Rusia tidak akan tinggal diam. Tidak akan tinggal diam, ada dua hal. Satu, dia adalah partner produsen resource. Dua, ada Selat Hormuz di situ yang dimiliki secara teritori oleh Iran, dan si selat itu adalah like the Silk Road, Mas. Sebuah selat kecil tapi itu menjadi penghubung semua resource atau energi dari Timur Tengah ke arah Asia, termasuk juga Cina, Korea Selatan, Jepang, Amerika, Uni Eropa. Lewat mana? Lewat situ. Kalau macam-macam dengan Iran, kalah juga mereka sebetulnya. Karena kalau itu ditutup, ada satu lagi lewat Mesir misalnya. Terusan Suez, tapi tidak strategis Hormuz. Jadi artinya itu juga menjadi pertimbangan Amerika Serikat untuk betul-betul merealisasikan serangannya seperti pada perang Teluk saat itu. Ini berbeda kasusnya. Tarik ulurnya akan berlangsung berapa lama Mbak? Geopolitik dunia. Sampai Iran di bawah rejim Ayatollah Ali Khamenei mau mengikuti instruksi Amerika Serikat. Makanya tapi Mbak tadi menyatakan tidak akan pernah mau tunduk dengan Amerika Serikat. Ya, maksudnya tidak akan pernah mau tuh melepaskan begitu saja kemudian diganti lagi dengan sistem pemerintahan yang diinginkan oleh Amerika Serikat atau dijadikan ada satu pemerintahan boneka seperti di Irak. Itu maksud saya. Tapi kalau ada negosiasi, Iran juga sudah mau. Ternyata sudah call juga Trump. Ya, artinya ada sumber juga yang menyatakan ke saya itu. Artinya mereka juga tidak ingin tumbang secara kekuasaan, secara rezim, tapi juga bersedia untuk kolaborasi atau cooperation dengan pihak Amerika Serikat. Selagi itu tentu tidak menjatuhkan pemerintahan Iran yang sekarang. Saat itu Trump bilang oke, tapi belakangan saya nggak mau, berubah terus gitu. Kita tidak bisa memprediksi secara personality pimpinan Amerika Serikat ini gitu, Mas Andro. Ruang diplomasi sebenarnya sekarang sudah tampak ya Mbak ya, antara Iran dan AS. Ya. Tapi apakah potensi perang dunia ketiga ketika Iran dan AS mengalami gesekan yang begitu kuat akan terjadi, Mbak Tia? Mudah-mudahan saya di berbagai media selalu tidak memprovokasi ini perang dunia ketiga terjadi. Saya selalu ingin masing-masing menahan diri. Mudah-mudahan dari pihak Amerika Serikat dan Iran juga melihat saya bicara seperti ini. Tolong tahan diri karena efeknya bukan hanya you berdua. Efeknya adalah juga ke Asia, ke ASEAN, ke kita. Karena kita adalah developing countries, kita negara berkembang. Arti kata lainnya adalah negara miskin. Yang semua resource dan lain sebagainya kita masih tergantung dari impor dari negara orang. Jadi kenaikan minyak ini akan terjadi, kemudian efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara miskin. Jadi jangan sampailah ini terjadi perang dunia ketiga. Tidak ada perang dunia ketiga pun kondisi negara-negara berkembang itu ekonominya morat-marit gitu ya. Apalagi ada perang dunia ketiga. Jadi saya berusaha untuk meredam. Mari kita ciptakan perdamaian di dunia melalui media, melalui beberapa statement saya. Kalaupun ada presiden seperti Trump, abaikan saja ya, abaikan saja dan saya pikir jangan mempush untuk dia semakin menggila dalam tanda kutip. Jangan sampai dia menjadi-jadi begitu Mas Andro. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama. Tia, pengamat hubungan internasional dari Binus University sudah bergabung di Kabar Petang. Jangan sampai ada perang dunia ketiga karena miliaran nyawa manusia yang dipertaruhkan.